apa optimisme kalau memang surplus ini masih akan berlangsung hingga akhir 2023 atau memang ada perhitungan atau kemungkinan akan defisit dan di bulan apa dan berapa jumlahnya kira-kira? Baik, jadi kalau proyeksi kami sih surplus dagang ini masih akan positif ya. Kalau sampai negatif itu ya mungkin ada peluang ke situ ya. Tapi kami hitungannya masih cenderung positif karena memang kalau kita lihat eh, pertumbuhan impor ini biasanya memang seasonalnya ya itu terjadi di Q2, Q3 ya ketika economic activity ini benar-benar picking up gitu ya, benar-benar recovery. Nanti mungkin Q4 laju pertumbuhannya itu akan sedikit melambat ya. Ini ada seasonal factor biasanya. Nah, kalau dari situ mungkin saja dari sisi surplus ya, surplus perdagangan itu bisa agak sedikit membesar kembali ya. Tapi kalau kita lihat tadi seperti yang saya sebutkan, sebenarnya di awal bulan ya, beberapa bulan pertama tahun ini tuh kita sudah sebenarnya masih mencatat performa yang masih baik ya. Karena harga komoditas juga normalisasinya tuh gradual ya, bertahap. Dan so far sih meskipun turun harga komoditas, tapi levelnya tuh masih di atas sebelum pandemi ya, masih di atas 2019. Jadi sebenarnya masih sangat menguntungkan buat eksportir. Jadi overall sih kita masih lihat bisa jadi masih small surplus gitu ya, overall year this year gitu itu. Nah, mungkin concern saya lebih ke dari sisi transaksi berjalannya. Ya tadi kan neraca perdagangan ya, tapi kalau lihat transaksi berjalan atau current account itu kemungkinan kalau kita lihat apa namanya penggunaan jasa luar negeri ya, neraca jasa bisa jadi negatif dan bisa jadi meningkat gitu ya. Nah, dengan komponen ini kemudian juga ada pembayaran dividen dan pembayaran interest ya, bunga. Ini bisa jadi neraca berjalan kita, transaksi berjalan kita ini menjadi defisit. Nah, itu hitungan kami mungkin defisitnya bisa mencapai minus 0,7% terhadap PDB gitu ya. Jadi ini juga sesuatu faktor yang sebenarnya kalau transaksi berjalan ya, kalau ekonominya gerak memang dia cenderung akan sedikit negatif ya, karena itu tadi aktivitas impornya pasti meningkat gitu ya. Jadi tadi view kami kalau neraca perdagangan kemungkinan masih bisa surplus, tapi kalau transaksi berjalan itu mungkin akan defisit ya sekitar minus 0,7% terhadap PDB. Mungkin itu Mbak Neke. Baik, kita beralih ke Bu Telisa. Bu Telisa mungkin boleh singkat saja seperti apa harapan menuju ke FOMC meeting di pekan ini? Ya, tentunya kita berharap bahwa The Fed tidak terlalu hawkish lagi ya, meskipun mereka masih agak ragu dengan kemarin inflasi turun 3%, agak naik lagi 3,2. Jadi inflasinya ini masih belum stabil seperti yang mereka harapkan ke long term tuh turun terus gitu ya. Kan pengennya habis 3, 2,7, 2,5, dan sampai hingga ke 2 gitu. Tapi kan kemarin 3,2 ya. Jadi ini juga menjadi ya probability untuk menahan kan itu tetap ada memang ya. Jadi harapannya sih ke arah The Fed tetap masih menahan suku bunganya. Karena apa? Kalau misalkan The Fed menaikkan, kita kan dalam sejarah itu akan apa ya spreadnya itu benar-benar tipis sekali gitu, bahkan hampir tidak ada dengan The Fed gitu ya. Sedangkan kita tidak membutuhkan kenaikan suku bunga saat ini dengan kondisi kita ekonomi yang kemarin itu sebenarnya masih stable di angka 5%-an, pertumbuhannya belum ada indikasi overheat, kemudian dari sisi inflasi juga kita dalam tren yang stabil gitu ya. Jadi dengan kondisi rupiah kita yang masih cenderung tadi kan data disampaikan rupiah kita cenderung depresiat gitu ya. Jadi flight to quality ini masih kita khawatirkan gitu. Dengan ya devisa kita tadi meskipun masih positif ekspor kita tapi agak tipis, ya istilahnya kita tidak punya ruang yang banyak gitu untuk suku bunga ini gitu. Sebenarnya ya dari sisi Bank Sentral kita, Bank Sentral Republik Indonesia juga menghadapi dilema gitu di satu sisi bahwa ya kita masih butuh suku bunga ini. Jadi ya kita Baik, sangat berharap ketika The Fed itu menahan ya kita tidak menaikkan juga terlalu tinggi karena baik. juga kondisi kita saat ini tidak membutuhkan kenaikan suku bunga perekonomiannya.